saya Tresita Wahyuningsi, NIM S1B02410149. Saya dari kelas 3F. Di sini mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Yuk ikuti keseruan saya. Di sini saya menjelaskan materi pertama, yaitu urgensi mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Hukum pidana dan kriminologi yaitu memiliki fondasi penting dalam studi hukum serta penegakan hukum, di mana mereka ini memiliki peran penting, yaitu mengetahui apa itu penjahat, penyebabnya, serta siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana cara mereka mencegah dan menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Adapun di sini yaitu kompetensi guru yang harus dimiliki guru. Yang pertama itu profesional, yang kedua itu pedagogik, yang ketiga itu kepribadian, serta yang terakhir itu sosial. Di sini di sekolah-sekolah yaitu di tingkat SMP itu mempelajari tentang norma, sedangkan di tingkat SMA itu mempelajari tentang hukum. Urgensi hukum pidana. Yang pertama dasar penegakan hukum, kedua memberikan kepastian hukum, ketiga melindungi masyarakat, dan keempat itu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Urgensi kriminologi memahami penyebab kejahatan, mengetahui karakter pelaku dan korban, serta memberikan kebijakan terhadap kriminal. Hubungan hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana ialah aturan tertulis, yaitu membahas tentang tindak pidana, dipertanggungjawabkan pidana dan sanksi. Sedangkan kriminologi yaitu mempelajari suatu fenomena sosial yang terjadi di individu maupun masyarakat, termasuk yaitu pelaku, korban, serta penyebabnya dan reaksi masyarakat. Yang kedua, hukum pidana dan kriminologi. Istilah pidana yaitu merujuk pada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan, yaitu berupa hukuman mati, denda, penjara, serta sanksi. Masuk di pengertian hukum pidana. Hukum pidana ialah cabang dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan terlarang dari negara serta memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Masuk di bagian konsep dasar hukum pidana. Yang pertama, tujuan, yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Dan di sini yaitu fungsi. Fungsinya ada dua, yaitu fungsi sosial kontrol dan sosial engineering. Yaitu lanjut di bagian sifat. Sifatnya ini yaitu berupa publik. Ada juga bersifat ultimum remedium, yaitu di mana upaya terakhir apabila hukum lain itu tidak efektif dalam suatu penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Masuk di bagian jenis hukum pidana. Yang pertama, bentuk. Bentuknya itu tidak tertulis dan tertulis. Dan yang kedua yaitu di mana ini bersumber-sumbernya itu umum dan khusus. Di sini yaitu masuk di bagian wilayah. Wilayahnya itu ada tiga, yaitu di mana lokal, internasional, dan nasional. Isinya itu ada dua, hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu di mana hukum ini itu mengatur tentang apa saja perbuatan yang terlarang, jenis apa saja yang dijatuhkan kepada yang melanggarnya, serta sanksi apa yang diberikan kepada orang yang melanggar tindak pidana tersebut. Sedangkan hukum formil yaitu membahas tentang tata cara atau prosedur penegakan hukum, di mana berupa penyelidikan atau penuntutan. Di sini kita masuk di materi ketiga, yaitu sejarah hukum pidana di Indonesia. Yang pertama pada masa kerajaan, yaitu contohnya seperti Mataram Islam, Kerajaan Majapahit, serta daerah lainnya. Karakteristiknya yaitu tidak tertulis, bersifat komunal, dan dipengaruhi oleh agama lain. Yang kedua, hukum pidana pada masa kolonial Belanda, di mana pada awal periode penjajahan, Belanda tidak langsung menerapkan hukum Eropa kepada pribumi, melainkan pada saat itu orang Eropa lebih menekankan hukum Belanda, sedangkan orang pribumi lebih menekankan hukum adat. Yang ketiga, hukum pidana pasca kemerdekaan Indonesia. Di sini mereka sudah menggunakan KUHP. Dasar hukum pasal 2 peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa sepanjang hukum yang berlaku itu belum bisa diganti dengan yang baru. Masuk di materi keempat, yaitu asas-asas hukum pidana.
Yang pertama, asas legalitas. Merupakan asas ini membahas tentang melakukan tindak pidana yang terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas wilayah. Dilandasi dengan kedaulatan negara. Negara berhak menjatuhkan tindak pidana kepada siapapun yang melanggarnya di wilayah negara itu sendiri. Yang ketiga itu asas primer, di mana peraturan perundang-undangan dalam negara dalam suatu kepentingan hukum negara. Misalnya, ada warga negara asing itu tidak dipersoalkan kewarganegaraannya. Apakah pelaku itu warga negara atau warga negara asing? Yang keempat itu asas universal, di mana menitiberatkan suatu kepentingan hukum dalam internasional yang sangat luas dan makna. Luas dan makna yang dimaksud ini mereka tidak dibatasi pada wilayah, tempat maupun orang itu, melainkan pada saat itu mereka diperluaskan pada tempat dan dimanapun itu dan siapapun orang itu. Kelima, asas teritorial, yaitu di mana hukum yang berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia. Materi kelima yaitu jenis perbuatan pidana dalam KUHP. Yang pertama berdasarkan unsur nilai, yaitu mencakup deli tanpa niat dan deli dengan niat. Yang kedua itu menurut beratnya, mencakup pelanggaran dan kejahatan. Yang ketiga itu dalam segi penuntut, di mana mencakup deli biasa dan deli aduan. Yang keempat itu menurut berat atau ringan, mencakup culpa dan delisius. Yang kelima itu waktu, mencakup seketika, berkelanjutan dan berkala. Yang keenam itu cara dilakukan, mencakup deli aktif dan deli pasif. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu dari sisi korban, mencakup deli individualitas dan deli kolektif. Materi keenam yaitu proses penanganan kasus pidana, yaitu unsur perbuatan, mencakup subjektif dan objektif. Subjektif yaitu tindakan, sedangkan objektif yaitu kelalaian. Proses penanganan, kepolisian, penyidik dan penyelidikan, kejaksaan memberikan tuntutan, pengadilan memberikan keputusan, dan yang terakhir itu lembaga permasyarakatan, tempat di mana mereka dihukum. Yaitu masuk di materi ke-7, yaitu membahas tentang upaya pencegahan kasus pidana. Yang pertama itu preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadi. Kedua, represi, penindakan setelah terjadi. Yang ketiga itu penal, menggunakan hukum pidana. Dan yang terakhir itu non penal, melalui pendidikan, pembinaan, serta perbaikan sosial. Masuk di materi ke-8 yaitu penanganan dan pencegahan kasus pidana di era revolusi digital, yaitu contohnya dalam kejahatan digital mencakup pelecehan seksual secara online, penipuan SMS atau WA, dan pencurian data pribadi. Tantangan penanganannya yaitu bukti digital mudah dihapus, koordinasi antar lembaga, dan perlu adanya kerjasama internasional. Pencegahan yaitu penyalahgunaan data pribadi, kejahatan lintas negara, dan teknologi baru yang seperti kita tahu adanya AI saat ini. Adapun di sini solusi atau upaya yaitu perlindungan data pribadi, memberikan pelatihan aparat hukum, memberikan pelayanan kepada medis atau psikologis atau hukum, dan kerjasama antar lembaga internasional dan sosialisasi KUHP baru. Jadi kesimpulan yang saya paparkan dari tadi bahwa hukum pidana dan kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan tertib. Hukum pidana yaitu memiliki batas yang sangat jelas antara memberikan apa saja yang dilakukan yang boleh dan tidak dilakukan yang tidak diboleh, serta memberikan sanksi bagi pelanggar agar masyarakat terlindungi dari kejahatan. Sementara itu, kriminologi membantu memahami penyebab kejahatan dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologis, sehingga masyarakat dapat berperan mencegah aktif dalam pencegahannya. Jadi, penting bagi masyarakat maupun individu dalam hukum pidana dan kriminologi. Baik, itu saja video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.